Itu sahabat trader dimanapun berada hari ini, hari Minggu ya. Eh, Besok kita persiapan trading lagi, tapi sore hari ini sore yang sejuk ya, tidak panas lagi ya dan tidak hujan. Saya akan memberikan insight ya sedikit, apa namanya, gambaran atau penjelasan terkait judulnya kita, mengapa harga gold ya atau emas dunia itu uh, harganya sekarang naik nih, padahal inflasi di Amerika khususnya itu sudah turun ya, sudah turun cukup signifikan dari 9,1% ya, tertinggi selama 4 dekade yang terjadi beberapa bulan yang lalu ya, sekitar bulan 9 kalau nggak salah ya, September Oktober. Kemudian turun ke level 8 persenan, terus bulan kemarin masih sekitar 7% ya, 7,1 ya kalau nggak salah, sekitar 7 ya kurang lebih. Dan beberapa hari yang lalu pengumumannya itu lebih turun lagi, lebih rendah lagi, inflasi Amerika di level 6,5%. Nah ini kemarin ada yang bertanya nih ya kepada saya, katanya emas itu adalah sarana hedging ya, sarana lindung nilai ketika terjadi inflasi, apalagi hyperinflasi yang begitu tinggi. Harusnya kan secara teori emas ini diborong nih atau dibeli, yang menyebabkan harganya tinggi. Nah, dan harusnya itu terjadi di bulan September tahun lalu, September Oktober ya, karena pada saat itu inflasi Amerika lagi tinggi-tingginya tuh 9,1%. Bukan cuma di Amerika, bahkan di Inggris juga ya, di Inggris dan negara Eropa lainnya itu sekitar 9%-an juga kurang lebih. Dan sekarang untuk Eropa sih masih tinggi juga ya. Nah, tapi pada bulan September Oktober itu justru harga emas dunia malah turun ya teman-teman ya, malah jebol ya, karena saya trading gold juga, itu levelnya malah menyentuh ke level 1600 US per troy ounce ya. Itu sudah bottom banget tuh ya, padahal bottomnya yang secara teknikal itu 19 sih, tapi jebol terus malah menyentuh level 1600-an per troy ounce ya. Nah, dolar tentunya ya. Nah, sekarang ketika harusnya harusnya pada waktu itu naik dong ya. Karena kan sarana lindung nilai tuh, harusnya harga emas naik. Banyak orang berpikir seperti itu. Teorinya seperti itu kan. Tapi anomali ya. Anomali bagi teman-teman yang belum paham betul ya. Nanti saya akan jelaskan. Namun sekarang ketika inflasi Amerika sudah mulai menurun, melandai ya di 6,5% ya, dari 9%, kok malah harga emas malah naik gitu kan, harusnya turun ya. Berlawanan dengan yang tadi. Nah ini harusnya malah naik nih, sekarang sudah menyentuh 1900 ya, 1900 per troy ounce. Kita lihat aja di sini ya, saya memakai trading economic ya, kita klik komoditi. Nah ini ya teman-teman ya, kalau nggak percaya nih, ini sekarang gold nih ya, gold 1920 ya teman-teman, gold 1920, dan secara teknikal ini menuju 1950 dan bisa saja menyentuh 2000. Coba kita klik, kita buktikan ya grafiknya seperti apa secara teknikal. Gilodi. Nah ini dia teman-teman, sekarang nih, kalau nggak percaya nih di sini ya, di bulan berapa ya ini, sorry, ini dia di sini ya, ya Oktober ya, September Oktober tentunya. Nah ini September, nah ini September Oktober, ini levelnya di 19-an ya, 1600, 1610 dolar per barel, sorry per barel, per troy ounce ya. Nah sekarang di sini ya, di garis yang biru ini sudah 1920. Secara teknikal dia bisa menuju ke 1950 ya teman-teman. Kita lihat teknikalnya. Coba 5 tahun aja, kita time frame 5 tahun. Nah ini menguat tajam nih ya teman-teman, dari 16
dan ada potensi ke 2000. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, harusnya kan ketika inflasi sudah turun, emas juga turun, tapi malah kebalikannya ya, malah naik. Nah, karena hal itu disebabkan oleh kebijakan The Fed ya, yang kemungkinan diprediksi tidak hawkish lagi atau cenderung ke dovish, yaitu kemungkinan besar tidak akan agresif lagi menaikkan suku bunga ya, suku bunga The Fed yang saya maksud. Hal itu yang menyebabkan juga dolar terdepresiasi, turun ya ke level 102, 101 kalau kita lihat di indeks dolar teman-teman. Itu sempat menyentuh 114 malah indeks dolar waktu dolar menguat. Nah, ketika dolar sudah mulai melemah ya teman-teman, ketika dolar sudah mulai melemah, maka pada saat itu harga emas biasanya diborong ya, sudah mulai diakumulasi oleh para trader. Nah, hal ini yang menyebabkan harga emas itu naik saat ini karena dolar sudah melemah. Kalau dolar melemah artinya sebelumnya ini harga emas itu murah dan sekarang udah di buyback, udah diakumulasi sehingga harganya terus terus melambung nih ke 1920. Itu sebabnya tuh. Kenapa harganya naik sekarang? Karena dolar melemah. Kenapa dolar melemah? Karena kemungkinan di ekspektasinya para pelaku pasar The Fed tidak agresif lagi menaikkan suku bunga. Dan apa yang terjadi di bulan September Oktober tahun kemarin, emas gold ya justru turun karena pada saat itu The Fed ya lagi gencar-gencarnya menaikkan suku bunga ya, lagi menaikkan suku bunga yang menyebabkan bergeraknya ya dolar yang begitu menguat ke indeks dolar. Kalau kita lihat 114. Nah, saat itu indeks dolar menguat, maka untuk beli minyak mentah itu mahal, sehingga minyak mentah dan juga gold tentunya dilihat mahal ya oleh para pelaku pasar, sehingga harganya itu turun seperti itu teman-teman. Jadi ini aja ya penjelasan singkat saya di sore hari ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman kenapa harga emas itu bisa naik, bisa turun. Nah, meskipun sekarang sebenarnya inflasi di Amerika itu masih cukup tinggi ya, karena Amerika Serikat sebagai negara maju itu target inflasinya cuma 2%. Di level 6,5% saat ini itu pun masih sangat tinggi sebenarnya. Itu pun sangat tinggi. Jadi kalau orang mengatakan emas naik karena memang masih inflasi, iya benar, emas naik karena memang masih situasinya inflasi, ditambah lagi dengan pelemahan dolar. Dolar melemah sehingga gold dan juga minyak mentah, crude oil, minyak mentah dunia juga bisa menguat. Apalagi ekonomi Cina sudah mulai tidak ketat lagi ya untuk mobilisasi masyarakat di sana. Itu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Salam sejahtera, semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.